Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Handes, Bapak Otip Satibi MPD, selaku dosen mata kuliah Konsep Dasar PPKN yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada hari ini mengenai konsep dasar PPKN SD dan hasil analisis KI dan KD. Perkenalkan, nama saya Riliana Andriani dengan NIM 11076200145. Saya berasal dari kelas CPGSD Angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini materi yang akan saya bahas pada hari ini. Ada karakteristik konsep dasar PPKN SD, pentingnya pendidikan karakter, tujuan pendidikan Indonesia, dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Materi selanjutnya yang akan saya bahas diantaranya keterampilan guru abad ke-21, 5 nilai utama penguatan karakter, kreativitas dengan pendekatan 4P, dan hasil analisis KI dan KD. Materi pertama yang akan saya bahas mengenai karakteristik konsep dasar PPKN SD. Apa sih itu karakteristik konsep dasar PPKN SD? Kurikulum dikembangkan melalui filosofi. Filosofi memiliki arti bahwasanya alasan keilmuan yang melatar belakangi mengapa suatu muatan pelajaran itu harus diajarkan. Kurikulum berarti batasan, aturan, dan petunjuk materi yang harus dipelajari. Untuk mengetahui konsep dasar diperlukan standar kompetensi lulusan. Apa itu standar kompetensi lulusan? Standar kompetensi lulusan adalah indikator dari setiap muatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan karakter. Apa sih itu pendidikan karakter? Karakter adalah kualitas moral seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Pendidikan karakter merupakan suatu keniscayaan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan baik dan buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Tujuan dari pendidikan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapat tujuan yang diharapkan bersama, yaitu pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu ada olah hati atau etika, olah pikir atau literasi, yang ketiga ada olah karsa atau estetika, yang keempat olahraga atau kinestik. Di sini saya akan membahas satu persatu. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam program penguatan pendidikan karakter atau PPK didasari dari filosofi pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Olah hati. Sebagai guru, seharusnya jangan mengajarkan anak tentang pola pikir saja. Olah hati juga penting diajarkan, karena dengan olah hati yang baik, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Juga bisa menjadikan kepribadian manusia menjadi kepribadian yang baik. Yang kedua, ada olah pikir. Individu yang memiliki keunggulan akademi sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, ada olah karsa. Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Yang terakhir, ada olahraga atau kinestik. Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara.
5 nilai utama penguatan pendidikan karakter. 1. Integritas. Integritas artinya selalu berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Yang kedua, religius. Sikap religius mencerminkan keberimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, nasionalis. Nasionalis berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Yang keempat, gotong royong. Gotong royong mencerminkan tindakan kerjasama, contohnya seperti kerja bakti dan mengedepankan musyawarah. Yang kelima, mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan tenaga untuk merealisasikan cita-cita. Kreativitas dengan pendekatan 4P. Menurut Rhodes, dalam Munandar 1999 dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis dimensi sebagai konsep kreativitas dengan pendekatan 4P atau 4Ps Creativity. Yang pertama, dimensi person, mengacu kepada informasi tentang kepribadian, kecerdasan, dan perilaku yang ada pada diri individu. Yang kedua, dimensi proses. Untuk bisa menjadi pelajar Pancasila yang kreatif, maka diperlukan usaha atau proses. Yang ketiga, dimensi pres. Jika ingin pelajar Pancasila yang kreatif, maka perlu ada dukungan internal maupun eksternal. Yang terakhir, yang keempat, dimensi produk. Dalam dimensi ini, pelajar Pancasila sudah memiliki suatu produk yang dihasilkan. Amanat dan prinsip dasar dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada 6 amanat dari Bapak Ki Hajar Dewantara, diantaranya 1. Ingarso Sungtolodo. Artinya apa sih? Artinya, sebagai seorang guru, guru harus bisa memberi contoh atau panutan bagi peserta didiknya.
Yang kedua, ing madyo mangun karso. Artinya, sebagai seorang guru harus bisa berada di tengah-tengah siswanya dengan memberikan motivasi dan semangat. Yang ketiga, tuturi handayani. Artinya, ketika guru berada di belakang, seorang guru harus mendukung siswanya untuk berani terampil. Amanat yang keempat dari Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu doh paran kirim dungo. Artinya, sebagai seorang guru harus mendoakan siswanya. Yang kelima, tan katon hamu muji. Artinya, jika seorang guru meninggal, usahakanlah meninggal dalam keadaan terpuji. Yang keenam, waspodo purbo waseso. Sebagai seorang guru harus waspada ketika menggunakan wewenangnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kurikulum muatan pendidikan kewarganegaraan kelas 6 semester 1 pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, dapat disimpulkan bahwasannya pada domain spiritual, pengetahuan, keterampilan telah sesuai antara buku tema dan KIKD PPKN SD. Dapat dilihat di bawah ini bahwasannya kompetensi dasar sudah sesuai antara KI, KD dengan buku guru dan buku siswa kelas 6 semester 1. Sekian pemaparan materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.